Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Topik kita pada kesempatan kali ini masih seputar PTK Penjas, yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 4 dan bab 5, lanjutan dari video sebelumnya. Karena bab 1, 2, dan 3 telah kita ulas sama-sama di video saya sebelumnya. Pada bab 4, di dalam penelitian PTK itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Karena dalam bab 4 ini kan isinya tentang hasil penelitian, ya. Dan kesimpulan pada bab 5, kesimpulan dan saran. Yang harus kita perhatikan sama-sama terkait bab 4 ini yaitu tentang keabsahan data, ya. Jadi apa yang disebut dengan keabsahan data itu? Jadi data yang kita tes itu atau data yang kita ambil di lapangan pada saat penelitian itu apakah absah, apakah manipulasi. Nah, ini menjadi ditekan pada bab 4, hasil penelitian. Kan pada saat penyusunan skripsi bab 1, bab 2, bab 3 itu dinamakan proposal, ya. Setelah proposal di ACC dilanjutkan dengan penelitian, ya. Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dimasukkan di dalam bab 4. Nah, bab 4 ini perhatian kita sama-sama tadi, keabsahan data, keabsahan instrumen harus diperhatikan, ya. Apakah data yang kita ambil pada saat di lapangan itu ada catatan lapangannya? Apakah data yang kita ambil di lapangan itu ada tim pemantau, pengawas, atau teman sejawat yang bisa membantu kita, memantau kita dalam hal pengamatan, ya. Nah, pengamatan atau pemantauan itu ditulis dalam bentuk catatan lapangan. Kalau kita seorang peneliti PTK atau seorang mahasiswa yang bukan guru, maka cara meneliti, cara memantau atau mengamati hasil penelitian yang dilakukan guru harus ada teman sejawat. Karena penelitian PTK ini penelitian kolaboratif. Kita tidak mengejas guru. Pada saat pengambilan data, pada saat pelaksanaan kegiatan PTK, guru ternyata masih kurang bisa jabarkan atau mempraktekkan gagasan yang kita kasih pada saat di program pengembangannya, program latihan yang kita berikan dimasukkan dalam RPP, ya. Jadi kita, ya, saya akan jelaskan dulu. Jika kita peneliti saja, bukan seorang guru, ya, anggaplah saja seorang mahasiswa yang ingin meneliti tentang PTK tapi dia belum menjadi guru, maka si mahasiswa ini, ya, mendatangi sekolah itu, menemui guru mata pelajaran yang dia ampu, yang sesuai dengan program studinya, lalu melaksanakan penelitian PTK. Nah, kolaborasi antara guru dan mahasiswa ini penting, harus dijaga, ya. Mahasiswa, ya, pada saat terjun ke lapangan mendengar keluhan, kendala yang dilakukan oleh guru, ya, bisa menjadi temuan untuk diangkat menjadi judul penelitian PTK. Hanya sebatas gagasan, ya, gagasan. Tapi jika diizinkan oleh guru untuk membantunya mengajar, boleh bersama-sama mengajar, menjadi asisten guru itu.
Tapi metode yang kita tawarkan itu ya harus dimasukkan di dalam RPP-nya guru, karena itu gagasan kita. Langkah-langkahnya kita masukkan di dalam RPP itu. Seperti itu. Nah, uniknya kita yang memberikan gagasan, kita juga yang memantau guru pada saat melaksanakan gagasan yang kita beri itu, yang telah dimasukkan dalam RPP. Nah, kita tidak sendirian memantau guru. Kita ditemani oleh teman sejawat yang dikategorikan berkompeten dalam hal metode yang kita tawarkan itu. Ya. Pendekatan obat bukan, biar mudah ya, obat yang kita tawarkan ke guru. Guru ternyata pada saat di pertemuan pertama belum maksimal mempraktekkan apa yang kita inginkan nih. Ya. Nah, di situ nanti ya kita bunyikan di mana, di refleksi. Ya. Kan ada planning, perencanaan sudah nih dibuat dalam bentuk RPP. Acting atau pelaksanaan, kan ada 4 tahapan dalam PTK: planning, acting, observing, dan reflecting. Planning sudah, kemudian lanjut ke acting. Acting sudah kita laksanakan juga nih bersama guru. Dalam hal ini kita mahasiswa tadi menjadi asistennya ya. Nyata pada saat pemantauan yang kita tulis di dalam catatan lapangan ya, ada harus buat nanti di dalam catatan lapangan, dan juga terdokumen di dalam dokumentasi kamera ya, harus dibuat itu. Hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh kita, makanya kita buat dokumentasi kamera untuk memantau pada saat setelah pertemuan itu, bisa kita pantau, amati lagi. Planning, acting sudah, pelaksanaannya dilakukan oleh guru. Kemudian observing. Nah, observing ini tadi kita butuh kamera tadi dan catatan lapangan yang kita buat sendiri. Apa saja yang masih menjadi, misalkan guru pada saat prakteknya tidak melakukan pemanasan yang maksimal, kita buat setelah lawan. Nanti apa fungsinya? Fungsi catatan lapangan ini untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya. Kan tiga pertemuan dalam penelitian PTK itu kan satu siklus 3 pertemuan. Pertemuan pertama apa saja menjadi kendala atau kekurangan guru, kita bunyikan di catatan lapangan untuk perbaikan di pertemuan kedua. Pertemuan kedua begitu juga ya. Pertemuan kedua kita catat apa saja menjadi kendala guru, kekurangan guru ya, kita catat untuk perbaikan di pertemuan ketiga. Yang pertemuan 3 begitu ya, kita catat lagi. Dan di akhir pertemuan, misalkan satu siklus kita buat 3, di akhir pertemuan 3 di siklus pertama kita lakukan tes ya. Ada nggak sih perbaikannya, ada nggak sih ya peningkatannya setelah kita kasih obat di pertemuan 1, metode bermain misalkan, setelah kita lakukan program latihan bermain terus kasih anak-anak ya, ada nggak sih perbaikannya seperti itu. Kemudian selanjutnya pada saat pertemuan ketiga itu kita lakukan tes. Setelah kita tes ya, ternyata dari 40 yang tuntas hanya 20, artinya hanya 50%. Lanjut lagi ke siklus kedua, karena kriteria ketuntasan penelitian itu dikatakan sukses penelitian PTK itu jika 85% jumlah sampel yang kita tes itu. Jadi kalau 40 kurang lebih sekitar 35 orang atau kurang lebih ya harus lulus tuntas. Jika belum sampai 35 orang yang lulus, maka ya lanjut ke siklus selanjutnya 3, seperti itu. Oke, catatan lapangan di bab 4 itu, hasil catatan lapangan itu dibunyikan di dalam bab 4 ya. Hasil tes juga dimasukkan di hasil tes
passing bawah, atau kita dalam penjas ya, hasil tes shooting ya, 1 menit ia mampu berapa, masukkan dalam bab 4 ya. Kita nanti masukkan dalam rumus ya, MEAN rata-rata, ternyata rata-rata anak mampu berapa pencapaiannya. Kemudian apalagi yang bisa kita masukkan di bab 4 itu ya, refleksi tadi, planning, acting, observing, dan refleksi. Nah, refleksi itu tadi mengulas kembali hal-hal yang telah dilakukan. Oh, ternyata kekurangannya di bidang penyampaian, public speakingnya tidak menyentuh hati anak, tidak menarik bagi anak. Itu nanti perbaikan terus, diperbaiki, direfleksi sama-sama guru, peneliti, dan juga teman sejawat berkolaborasi memikirkan hal-hal yang efektif yang bisa dilakukan pada saat pertemuan selanjutnya. Terus penelitian kolaboratif ya, PTK ini ya, seperti itu. Terus di bab 5 itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ya kesimpulan dan saran ya, tidak terlalu susah untuk dipahami ya. Kita simpulkan apa saja yang menjadi hasil dari penelitian itu, kata-kata kuncinya saja kita simpulkan ya. Saran juga demikian, saran kepada pemerintah, sekolah, guru, dan juga pada murid atau siswanya. Kemudian yang ingin saya sampaikan terkait tentang dokumentasi ya, dokumentasi absensi ya, kemudian hasil data mentah anak, hasil nilai itu ya, jangan lupa dimasukkan di lampiran semua ya. Itu saja terkait tentang bab 4 ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Semoga akun YouTube ini bisa terus memberi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.